Selamat pagi semua. Yuk kita lanjut lagi Kak. Bantu subscribe ya. Mengisi ke alam raja. Nona Xiaoman, karena kita sudah menjernihkan suasana di antara kita, maka saya merasa kita tidak perlu menikah. Terlepas dari apakah itu Nether Ghost Flame atau Fire Crystals berusia 1000 tahun itu, mereka tidak seberharga hidupku. Jadi, singkatnya, aku masih berhutang budi padamu, dan bukan sebaliknya. Jadi, Anda tidak perlu salah pada diri sendiri dan menikahi seseorang yang tidak Anda sukai. Yang Ye tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang tidak terbagi kepada satu orang, tetapi dia tidak ingin menjadi seperti kuda penangkaran. Karena setiap wanita lajang yang dia terima akan membuat Su Qingxi, Xiao Yuxi, dan yang lainnya merasa sedikit lebih sedih. Selain itu, sementara dia memiliki kesan yang baik tentang Xiaoman karena dia telah menyelamatkan hidupnya, dia sangat jelas menyadari bahwa itu bukanlah cinta. Selain itu, Xiaoman hanya memiliki kesan yang baik dan merasa bersalah padanya. Mustahil baginya untuk merasakan cinta padanya juga. Keduanya tidak saling mencintai, jadi jika mereka bersatu karena hal ini, maka pasti akan menimbulkan tragedi bagi mereka di masa depan. Xiaoman terdiam beberapa saat setelah mendengar Yang Ye, dan dia berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Tetapi semua orang tahu bahwa kita telah dipersatukan dalam pernikahan. Aku akan benar-benar kehilangan muka jika kita berpisah sekarang. Lagi pula, kakek tua pasti akan mengira kamu hanya bermain-main denganku karena manusia sering bermain dengan wanita. Jika itu terjadi, maka kamu pasti akan mati. Yang Ye berpikir sejenak dan merasa dia masuk akal. Bagaimanapun, alasan dia bisa mendapatkan pijakan di ras roh api terutama karena mereka merasa dia adalah suami Xiaoman. Alasan Grand Elder dan Tong Fen melindunginya terutama karena itu juga. Begitu dia memperjelas hubungan mereka yang sebenarnya, maka Qian Yan pasti akan menjadi orang pertama yang mencari masalah dengannya. Jika dia berada di puncaknya, maka dia secara alami tidak perlu takut pada Half Saint. Bagaimanapun, dia bisa lari bahkan jika dia bukan tandingan lawannya. Tetapi bahkan dua ahli Realem Monarch dapat menghancurkannya dalam kondisinya saat ini. Mengapa kita tidak memalsukannya sekarang? Xiaoman berkata dengan tiba-tiba, dengan cara itu, kamu dapat dengan aman memulihkan diri di sini, dan aku dapat merasa nyaman untuk membantumu. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Tapi aku akan berhutang budi padamu lagi karena itu. Xiaoman sangat tidak senang dengan reaksinya, mengapa kamu terus berbicara tentang bantuan? Nyala api Anda menyelamatkan kakek saya, dan itu setara dengan menyelamatkan saya. Singkatnya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Anda terus memperlakukan saya seperti orang luar. Yang Ye tersenyum dan berkata, baiklah. Setidaknya, kita bisa dianggap berteman sekarang. Sungguh tidak baik bersikap seperti itu kepada seorang teman. Xiaoman mengangguk dan berkata, begitulah seharusnya saat dia berbicara, dia memberikan 2000 tahun Fire Crystals yang dia miliki dan Fire Crystals lainnya kepada Yang Ye dan berkata itu milikmu, jadi simpanlah. Terutama Fire Crystals berusia 1000 tahun ini. Mereka akan sangat berguna setelah Anda mencapai Realem Monarch. Di masa depan, jangan bodoh dan beri mereka cara seperti itu, mengerti? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan mendorong mereka kembali padanya, kami sepakat bahwa kami tidak akan memperlakukan satu sama lain sebagai orang luar, tapi kamu melakukannya sekarang. Itu tidak bagus. Xiaoman menatapnya sebentar, dan akhirnya dia mengambilnya ketika dia melihat ekspresi tegas di wajahnya, baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Aku akan tidur, apakah kamu datang? Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Mereka masih berakting, jadi mereka tinggal di kamar yang sama. Tentu saja, Yang Ye tidak naik ke tempat tidur dan tidur dengannya. Hal penting yang ada di tangannya adalah untuk pulih. Selain pulih, dia siap untuk memanfaatkan Fire Crystals dan Water Soul untuk mengisi ke Monarch Realem. Sejak ia tiba di Hallowed Grounds, Yang Ye memperoleh pemahaman yang jelas tentang betapa tidak mencukupinya kultivasinya di Exalt Realem. Hanya dengan mencapai Monarch Realem dia akan bisa melawan Half Saints dan bertahan di Hallowed Grounds. Tentu saja, hanya dengan mencapai alam raja, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil prekursor pedang. Yang Ye duduk bersila di kursi sambil menarik Fire Crystal berusia 1000 tahun dan menelannya. Itu baru saja memasuki tubuhnya ketika dia merasa seperti sepotong logam cair telah dilemparkan ke dalam tubuhnya. Selain itu, dia tampak seperti pembuluh darah roh yang dipenuhi dan ditutupi oleh energi material. Mata Xiaoman membawa jejak kebingungan saat dia menatap Yang Ye yang duduk bersila di kursi.
Dia tidak bodoh. Dia sangat jelas menyadari bahwa identitas orang yang dia seret kembali ke sini jelas tidak biasa. Terlepas dari apakah itu adalah Natural Tracer atau Heaven Rank SWOT Intent, keduanya mengungkapkan bahwa dia jelas tidak biasa. Tentu saja, selain identitas misterius, dia merasa bahwa dia bodoh. Lagi pula, hanya seorang idiot yang akan memberikan Natural Tracer dan Fire Crystals berusia 1000 tahun. Tapi kenapa si bodoh ini tampak begitu menyenangkan bagiku? Xiaoman menyeringai saat dia memegang Fire Crystals di genggamannya, dan kemudian dia tertidur. Begitu saja, 3 hari telah berlalu, dan Yang Ye masih duduk bersila di tempat sementara 10 batu energi tingkat ekstrim tetap berada di pangkuannya. Yang Ye benar-benar meremehkan Fire Crystal yang berusia 1000 tahun. Karena dia masih belum sepenuhnya menyerap energi Fire Crystal setelah mengkonsumsi hampir 100 batu energi tingkat ekstrim. Ini memungkinkan dia untuk memahami mengapa para Half Saint itu sangat mementingkan Fire Crystals berusia 1000 tahun karena itu benar-benar harta yang sangat berharga. Dalam waktu 3 hari ini, energi yang disediakan oleh kedua batu energi tingkat ekstrim dan Fire Crystal berusia 1000 tahun telah memungkinkannya untuk pulih dari 90% lukanya. Namun, dia tidak berhenti karena pemulihan hanyalah langkah pertama, dan langkah paling penting adalah menyerbu ke alam raja. Dia tidak berani menyerbu ke alam raja saat berada di atas tanah karena dia akan mati jika Xuan Ming dan yang lainnya menangkapnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mencapai alam raja di dalam wilayah ras roh api. Karena ini adalah satu-satunya tempat yang Hallowed Hall tidak dapat campur tangan. Selain itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa beristirahat dengan nyaman saat menyerbu ke alam raja dan tidak perlu khawatir tentang Half Saint yang tiba-tiba menyerangnya. Sementara Yang Ye pulih dari luka-lukanya, Xiaoman tidak tinggal diam juga, dan dia juga mengkonsumsi Fire Crystal berusia 1000 tahun. Pada saat ini, dia sedang menyerap energi di dalamnya. Fire Crystals berusia 1000 tahun sangat bermanfaat bahkan bagi Half Saints, jadi Yang Ye telah dengan jelas memperhatikan bahwa aura Xiaoman semakin kuat selama periode ini. Sama seperti itu, keduanya mulai menyerap energi Fire Crystals di ruangan itu. 5 hari kemudian, luka Yang Ye sembuh total. Saat dia menatap Fire Crystals berusia 1000 tahun yang terbentang di hadapannya, Yang Ye tidak ragu untuk mengambil yang lain dan menelannya. Pada saat yang sama, dia menarik lebih dari 100 batu energi tingkat ekstrim dan meletakkannya di sekitar dirinya. Sama seperti itu, Yang Ye tampak seperti pusaran energi sementara energi yang berasal dari dalam kristal api dan batu energi benar-benar menyelimuti dirinya. Namun, Yang Ye merasa itu masih belum cukup, dan dia menarik 100 batu energi tingkat ekstrim dan menempatkannya di sekitar dirinya. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan energi yang padat. Qian Mei. Pada saat ini, dia sedang melakukan ventilasi. Ada 2 pria tampan di tempat tidurnya, dan mereka tak henti-hentinya terjerat dengannya sambil gemetar tak henti-hentinya seperti orang gila. Seluruh tempat tidur berguncang dan bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ayo lebih cepat. Tiba-tiba, Qian Mei mulai melolong histeris. Di saat yang sama, salah satu pria yang berada di atasnya mulai melaju kencang. Tiba-tiba, Qian Mei berteriak ketika dia mulai gemetar hebat seperti sambaran petir melonjak ke dalam dirinya. Sosoknya bergetar terus-menerus untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia tenang. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya dingin bersinar, dan kemudian kedua pria itu benar-benar tidak bernyawa. Siapa di sana? Qian Mei duduk dengan cepat, dan seorang pria bertopeng tiba-tiba berdiri di depan tempat tidurnya. Siapa kamu? Qian Mei berdiri di tempat tidurnya dengan ekspresi waspada di wajahnya, dan dia sepertinya tidak merasa malu karena telanjang bulat. Pria bertopeng itu tiba-tiba berbicara, apakah kamu ingin membunuh Ye Yang? Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak secara rahasia saat dia bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Dia mengulangi pertanyaannya, apakah Anda ingin membunuhnya atau tidak? Qian Mei meliriknya dalam dan lama sebelum dia berbicara dengan ekspresi ganas menutupi wajahnya, tentu saja aku tahu. Saya tidak pernah begitu dipermalukan sepanjang hidup saya. Aku hanya berharap untuk mengulitinya hidup-hidup dan meminum darahnya tapi dia memiliki perlindungan Grand Elder dan Tong Fen, jadi apa yang bisa kita lakukan bahkan kakekku tidak berdaya melawannya sekarang. Pria bertopeng itu menjawab, The Hallowed Halls mengirim berita bahwa segel pada para Profounders yang pemberontak tiba-tiba lepas dan meminta bantuan dari Fire Spirit Rache. Jadi, Penatua Agung, Tong Feng, kakekmu,
dan yang lainnya telah pergi untuk saat ini sementara setengah orang suci yang tersisa dari ras roh api berada dalam budidaya pintu tertutup. Dengan kata lain, dia tidak memiliki dukungan apapun sekarang. Selain itu, berdasarkan pengamatan saya, dia pasti akan mencoba menerobos ke alam raja segera. Itulah kesempatan terbaik dan kesempatan terakhir kami. Aku bisa memberitahumu fakta bahwa bahkan kakekmu tidak akan bisa membunuhnya begitu dia mencapai kerajaan-kerajaan. Qian Mei mendengus dingin dan berkata, pakar realem monark seperti semut sebelum kakekku. Pria bertopeng tidak membantahnya dan hanya berkata, ini kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya. Jadi, apakah Anda siap atau tidak? Apa kau yakin Grand Elder dan yang lainnya telah pergi, tanya Qian Mei. Pria bertopeng itu menjawab, tentu saja. Qian Mei mengungkapkan senyuman buas, bahkan surga membantuku, aku akan membunuhnya sekarang juga, dia akan pergi saat dia berbicara. Pria bertopeng itu tiba-tiba berkata, kamu akan memberikan hidupmu jika kamu pergi sekarang juga. Wajahnya menjadi dingin, apa? Dia menjawab, menurut spekulasi saya, dia mungkin telah pulih dari luka-lukanya sekarang. Jadi, Anda hanya akan memberikan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Jangan meragukan kata-kataku. Dia 10 kali atau bahkan beberapa lusin kali lebih kuat dari yang pernah Anda bayangkan. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku? Qian Mei secara alami tidak mempercayainya. Pria bertopeng itu berkata, belum lagi yang lainnya, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan maksud pedang peringkat surga. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda membuatnya khawatir? Qian Mei berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal, jadi dia berkata, lalu apa yang kamu rencanakan? Tunggu sampai saat kritis ketika dia menyerang ke Monarch Realm, dan kemudian kita akan meluncurkan serangan mendadak, jawab pria bertopeng itu. Mengapa Anda ingin membunuhnya? Kamu siapa? Qian Mei tiba-tiba berbicara dengan nada waspada. Pria bertopeng itu berkata, kamu akan mengerti di masa depan. Anda hanya perlu memahami bahwa kami berdua ingin membunuh orang yang sama. Saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin salah satu miliknya, dan Anda dapat memiliki sisanya. Termasuk Fire Crystals yang dimilikinya. Tepat pada saat ini, Qian Mei tiba-tiba menyerang. Dia langsung tiba di depan pria bertopeng, dan kemudian menamparkan telapak tangannya ke arahnya. Namun, dia baru saja mengayunkan telapak tangannya ke depan ketika dia menghilang di tempat dan dia sudah berada di belakangnya. Ekspresi Qian Mei berubah dengan hebat, dan kemudian dia berbalik dan menatapnya dengan ekspresi serius, siapa sebenarnya kamu? Aku bukan musuhmu, pria bertopeng itu melanjutkan, jika aku tidak salah, maka dia akan memasuki alam raja besok. Itu akan menjadi kesempatan kita untuk bertindak. Benar, jika memungkinkan, ajak lebih banyak orang untuk bergabung dengan kami. Kamu seharusnya punya teman di Fire Spirit Rache. Izinkan saya memberi Anda satu peringatan terakhir, jangan bertindak sewenang-wenang. Karena dia jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Saya akan menjelaskannya seperti ini. Jika aku melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1, maka itu akan berakhir dengan kematianku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, sosok pria bertopeng itu bergetar sedikit dan menghilang di tempat. Seluruh tubuh Qian Mei terasa dingin. Sehari kemudian, fenomena langit dan bumi tiba-tiba muncul di langit di atas kamar Yang Ye. Semua anggota ras roh api terkejut karena itu mewakili bahwa seseorang sedang menyerang ke alam raja. Yang Ye adalah seorang yang mendalam yang membangkang. Dengan Yang Ye di tengah, energi roh di area beberapa ratus kilometer mulai melonjak menuju Yang Ye. Semua orang di sekitar tercengang oleh pemandangan ini, dan mereka semua bergegas ke kamar Yang Ye. Apakah Ye yang maju ke Monarch Realm atau harimau betina itu akan menerobos? Seharusnya Ye yang. Gerakan seperti itu hanya akan muncul dari kemajuan ke alam raja. Bukankah itu terlalu megah? Siapa tahu, mari kita lihat saja. Ini sama sekali bukan akhir dari semuanya. Kamar yang ditinggali Yang Ye seperti lubang hitam, dan energi di sekitarnya terus-menerus disedot ke dalam ruangan. Kurang dari 15 menit telah berlalu sebelum energi dalam area seluas 50 km dihisap seluruhnya. Semua itu berkumpul di sekitar kamar Yang Ye, dan kemudian melonjak seperti arus deras ke dalam ruangan. Yang Ye menyerap energi seperti orang gila. Energi diubah oleh pagoda primordial saat memasuki tubuhnya, dan itu diubah menjadi benang energi mendalam ungu yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, tubuhnya seperti lubang hitam yang dengan liar menyerap energi dalam ungu. Pada saat ini,
Energi dari dalam batu, energi tingkat ekstrim, energi dari dalam Fire Crystals berusia 1000 tahun, dan energi mendalam yang telah diserap Yang Ye cukup untuk 2 orang untuk mencapai alam raja. Namun, itu jauh dari cukup bagi Yang Ye karena semua energi disaring saat memasuki tubuhnya, jadi hanya sejumlah kecil energi mendalam ungu yang terbentuk pada akhirnya. Yang Ye tidak punya pilihan selain menelan Fire Crystal berusia 1000 tahun lagi, dan dia menarik 500 lebih batu energi tingkat ekstrim. Selain itu, pagoda primordial di dalam dirinya sudah mulai berfungsi. Pagoda primordial membuat energi dalam area seluas 500 km mulai melonjak menuju kamar Yang Ye, dan kemudian berubah menjadi energi murni yang masuk ke dalam dirinya. Setelah itu, mereka diubah menjadi energi mendalam ungu oleh pagoda primordial sebelum akhirnya mengalir melalui tubuh Yang Ye. Xiaoman telah berhenti berkultivasi sekarang, dan matanya tertuju pada Yang Ye. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia telah menyerap energi sebanyak itu, namun sebenarnya itu masih belum cukup. Xiaoman sangat bingung karena dia tidak menyerap begitu banyak energi saat menerobos ke alam raja. Namun sekarang, orang yang duduk di depannya ini hampir menyerap 2 kali energi yang dia serap hari itu. Lagi pula, sepertinya itu masih jauh dari cukup. Apakah Anda mencapai realem monark atau realem half saint? Dia berbicara dengan lembut. Bukan hanya Xiaoman yang terkejut, semua yang terdalam dari ras manusia dan ras roh api di sekitarnya memiliki pikiran yang sama. Energi di area seluas 500 km telah melonjak ke kamar Yang Ye, dan pemandangan seperti itu hanya akan terjadi ketika seorang ahli realem raja peringkat ke-9 sedang mengisi ke alam setengah saint. Namun sekarang, orang ini, Ye Yang, hanyalah pendalaman realem Exalt peringkat ke-9. Siapa sebenarnya dia? Qian Mei bertanya dengan suara rendah. Pria bertopeng itu berdiri di sampingnya, dan ada lebih dari 100 orang dalam dari ras roh api berdiri di belakang mereka. Selain itu, lebih dari 50 dari mereka berada di alam raja. Mereka adalah bantuan yang telah dikumpulkan Qian Mei, dan kebanyakan dari mereka adalah mereka yang kalah taruhan dari Yang Ye dan bermaksud untuk membalas dendam atas penghinaan yang mereka derita. Qian Mei memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap energi yang mengelilingi kamar Yang Ye. Bukan hanya dia, orang lain yang berdiri di belakangnya juga sama. Mereka sangat jelas menyadari bahwa semakin kuat dan semakin besar bakat alami seseorang, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk mengisi daya ke alam raja. Adegan di depan mata mereka ini memberitahu mereka bahwa kekuatan dan bakat alami orang di dalam ruangan itu jauh melampaui milik mereka. Kamu masih berniat membunuhnya terlepas dari siapa dia, kan, kata pria bertopeng. Meskipun aku ingin membunuhnya, bukan berarti aku ingin dimanfaatkan. Qian Mei berbicara dengan dingin, saya telah menyelidiki Anda. Suiling membawamu ke sini sebagai pasangannya, tapi dia tidak tahu apa-apa tentangmu. Bahkan sejauh kalian berdua masih belum berbagi kamar yang sama sampai sekarang. Jadi, Anda pasti datang ke wilayah perlombaan roh api dengan tujuan lain. Apakah itu penting? Pria bertopeng itu menjawab, apakah identitas saya benar-benar penting? Tentu saja. Qian Mei berbicara dengan dingin, meskipun aku ingin membunuh Ye Yang dan wanita jalang itu, Xiaoman, itu tidak berarti bahwa aku akan bergabung dengan orang luar untuk berurusan dengan anggota rasku sendiri. Pria bertopeng itu terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, aku sedikit meremehkanmu. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak datang ke sini untuk bertindak melawan ras roh api. Terlebih lagi, apakah kamu akan mempercayai saya jika saya mengatakan bahwa saya akan datang ke sini dengan niat seperti itu? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Dia mencari jawaban. Pria bertopeng itu menatap kamar Yang Ye dan berkata, aku datang untuknya. Dia mengulangi pertanyaannya, lalu siapa dia? Pria bertopeng itu menjawab, kamu secara alami akan mengetahuinya begitu dia mati. Saya hanya memiliki satu tujuan di sini, dan itu untuk membunuhnya dan mendapatkan sesuatu darinya. Saya akan segera pergi setelah saya selesai. Pada saat itu, Anda dapat merasa bebas untuk memberitahu Half Saints tentang ras Anda jika saya masih menolak untuk pergi. Untuk saat ini, kita harus bergabung dan tidak meragukan satu sama lain. Jika tidak, kita tidak hanya tidak bisa membunuhnya, dia mungkin malah membunuh kita. Qian Mei melirik pria bertopeng itu dalam dan panjang sebelum dia mengalihkan pandangannya ke kamar Yang Ye. Dia berkata, saya semakin ingin tahu tentang identitasnya. Tapi tidak apa-apa, dia pasti akan mati hari ini bahkan jika dia adalah seorang jenius yang berperingkat di Hallowed Rankings dari Hallowed Aula Anda. Di dalam ruangan, seluruh tubuh Yang Ye sedang mengalami transformasi.
Kemajuan ke dalam Monarch Realm menekankan pada transformasi tubuh secara kualitatif. Sebenarnya orang biasa lainnya pasti sudah lama menerobos, tapi yang Ye berbeda. Karena tubuhnya telah dibersihkan oleh Primordial Valet Energy. Jadi, energi biasa sama sekali tidak berguna bagi tubuhnya. Hanya energi yang dimurnikan, energi mendalam ungu, yang mampu memengaruhi tubuhnya. Tetapi dengan cara itu, dia membutuhkan jumlah energi yang sangat dalam yang sangat menakutkan untuk menyelesaikan transformasi. Jika energi yang sangat dalam dibandingkan dengan tetesan air, maka diperlukan 100 tetesan air untuk membentuk tetesan energi yang dalam ungu. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengkonsumsi Fire Kristal berusia 1000 tahun lagi. Semakin banyak orang berkumpul di luar kamar Yang Ye. Aku baru saja mengamati sekeliling. Energi dalam area seluas 500 km telah sepenuhnya diserap oleh Ye Yang. Apakah dia benar-benar menerobos ke realm Monarch dan bukan ke realm Half Saint? Meskipun itu pemandangan yang cukup mengejutkan, itu masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan kemajuan ke alam setengah Saint. Half Saint setara dengan ahli puncak dunia ini, dan mereka mampu merebut kekayaan surga. Energi yang dibutuhkan untuk mencapai alam seperti itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat dipenuhi oleh sedikit energi roh ini. Bahkan menggandakan jumlah saat ini tidak akan cukup. Tapi itu tidak terlihat seperti kemajuan dalam kerajaan raja. Semakin besar bakat alami seorang jenius, semakin sulit untuk maju ke alam raja, dan kesengsaraan surgawi yang mereka hadapi akan tumbuh lebih kuat juga. Bagi saya sepertinya dia pasti akan kehilangan nyawanya di bawah kesengsaraan surgawi. Bahkan jika dia bisa lolos dari kematian dari kesengsaraan surgawi, dia tidak bisa lepas dari kesengsaraan fananya. Hehe, Qian Mei pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat. Jika diperlukan, aku tidak keberatan memberinya pukulan ekstra agar dia mengerti bahwa orang yang sombong tidak akan berumur panjang. Tapi bagaimana jika dia berhasil? Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Ada banyak orang di sini yang ingin melihat dia mati. Bisakah dia melawan begitu banyak orang sendirian? Kita semua hanya perlu meludah sekali dan kita bisa menenggelamkannya sampai mati. Tidakkah kamu juga berpikir begitu? Itu masuk akal. Kemudian diputuskan, kami akan menyerang pada saat kritis, jadi meskipun kami tidak bisa membunuhnya, kami akan tetap membuatnya gagal. Baik. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Qian Mei saat dia menatap mereka, seperti yang mereka katakan, upah dosa adalah kematian. Dia mati bahkan jika dia memiliki 100 nyawa. Pria bertopeng itu berbicara dengan tiba-tiba, jika tidak maka kita semua akan mati. Mengapa kamu terus berbicara dengannya namun membujuk kami? Qian Mei tidak senang, jadi bagaimana jika dia telah memahami maksud pedang peringkat surga? Mungkinkah dia bisa melawan begitu banyak dari kita sendirian? Mungkin pria bertopeng itu berbicara dengan lembut sementara cahaya dingin muncul di tengah telapak tangannya. Tepat pada saat ini, kamar Yang Ye meledak terpisah, dan aura yang sangat hebat menyapu seperti badai ke arah sekitarnya. Namun, tidak lama kemudian aura yang mengesankan ini menyusut kembali. The Monarch Realm, saya telah berhasil. Mata Yang Ye masih sedikit tertutup sementara energi yang tersisa di sekitarnya masih melonjak ke dalam dirinya. Ayo menyerang, Qian Mei berbicara dengan ganas. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia masih harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Kami akan bertindak saat dia menolaknya. Ledakan keras lainnya bergema, dan kemudian petir surgawi berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 300 meter dan lebar 30 meter tiba-tiba muncul di udara di atas Yang Ye. Petir surgawi tidak turun langsung ke arah Yang Ye tetapi mengitari langit di atasnya. Pada saat yang sama, petir surgawi berwarna hitam semakin banyak muncul tanpa henti. Tidak lama kemudian seluruh langit ditutupi oleh petir besar hitam. Rasanya seperti akhir dunia telah tiba. Ekspresi semua orang di sini berubah ketika mereka melihat petir surgawi, dan kemudian mereka mundur beberapa langkah. Setelah itu, mereka semua menarik senjatanya. Petir surgawi hitam dia. Dia seorang yang sangat dalam yang menantang, dia benar-benar seorang ahli yang menantang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Salah satu pendengar dari ras roh api berteriak tanpa sadar karena terkejut. Pada saat ini, Qian Mei juga tertegun. Dia tidak membayangkan bahwa Ye yang benar-benar akan menjadi seorang yang sangat berani. Dia sebenarnya adalah seorang yang sangat berani. Tiba-tiba, dia dengan cepat menoleh ke arah pria bertopeng itu dan berkata, pantas saja kamu begitu takut padanya. Jadi dia adalah seorang ahli yang menantang. Dia benar-benar seorang ahli yang menantang. Hahaha, dia pasti akan mati bahkan jika dia menerobos ke alam setengah Saint sekarang.
Pria bertopeng tidak berbicara, tapi jejak kebingungan melintas di matanya. Pada saat ini, Xiao Man juga tercengang. Dia menatap Yang Ye dengan ketidakpercayaan dan berkata, seorang yang sangat menantang. Anda sebenarnya adalah seorang yang sangat dalam yang menantang. Bunuh dia. Sementara itu, seseorang berteriak, dan kemudian lebih dari selusin orang menyerang Yang Ye. Di saat yang sama, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya. Kepala dari 3 orang di depan kelompok itu langsung terbang ke udara sementara tubuh mereka masih maju ke depan, dan mereka maju ke depan sejauh 3 meter sebelum 3 mayat tanpa kepala akhirnya berhenti bergerak dan jatuh ke tanah. Semua yang lain berhenti di tempat dan menatap Yang Ye dengan takjub. Semua 3 mayat itu milik ahli Monarch Realm. Namun, 3 ahli Realm Monarch telah mati begitu saja di hadapan mereka, dan mereka bahkan tidak dapat membedakan bagaimana dia melakukannya. Itu adalah pemusnahan instan. Dia langsung memusnahkan 3 ahli Realm Monarch. Semuanya linglung. Pada saat ini, Qian Mei dan yang lainnya terkejut. 3 ahli Monarch Realm. Dia langsung memusnahkan 3 ahli Realm Monarch. Apakah dia seorang Half Saint? Gemuruh. Sementara itu, semakin banyak petir surgawi hitam berkumpul di langit, dan gemuruh yang mereka pancarkan bergema tanpa henti di telinga semua orang. Beberapa pro-founder yang berada di bawah Monarch Realm bahkan langsung terguncang hingga berdarah dari semua 7 lubang. Gemuruh. Gelombang gemuruh keras bergema sebelum pilar hitam petir tiba-tiba turun dari langit, dan turun langsung ke arah Yang Ye. Apalagi, begitu turun, petir di langit langsung mulai turun juga. Hampir 1000 pilar petir turun berturut-turut menuju Yang Ye. Semua orang menyerang ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya tepat pada saat ini, sebuah suara bergema, dan kemudian sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi saat mereka menembak ke arah Yang Ye. Qian Mei melirik pria bertopeng itu karena dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Dia merenung sejenak sebelum ekspresi buas muncul di wajahnya saat dia berkata, dia adalah seorang yang sangat dalam yang menantang dia tidak bisa dibiarkan mengatasi kesengsaraan surgawi menyerang ini adalah kesempatan terbaik kita menyerang. Dengan Qian Mei dan pria bertopeng di depan, semua orang yang sangat dalam yang ketakutan oleh Yang Ye langsung merasa percaya diri sekali lagi. Mereka ragu-ragu sebentar sebelum hampir 90% orang di sini menyerang Yang Ye sekali lagi. Ekspresi ganas melintas di mata Yang Ye saat dia melihat mereka menyerbu ke arahnya. Seperti yang dikatakan orang bijak di masa lalu, bahkan jika seseorang menghindari masalah, masalah bisa datang dengan sendirinya. Yang Ye menjentikan jarinya, lalu sehelai pedang Qi membentuk busur yang menyapu ke depan. Cahaya perak yang baru saja tiba di hadapannya langsung meledak menjadi bubar, dan kemudian beberapa sosok di depan kelompok itu langsung terpotong di pinggang. Pecah tepat pada saat ini, pria bertopeng itu berteriak dengan marah, dan kemudian sinar cahaya dingin tiba-tiba menghantam energi pedang Yang Ye. Sebuah ledakan bergema, dan kemudian pedang Qi diledakkan. Yang Ye melirik pria bertopeng itu, lalu dengan santai melambaikan tangannya ke atas. Sinar cahaya melintas dan bertabrakan dengan petir surgawi hitam yang memimpin kelompok itu. Pilar cahaya surgawi hitam itu diledakkan dan diubah menjadi busur listrik yang menyebar ke sekeliling. Sementara itu, banyak ahli Realm Monarch telah tiba di depan Yang Ye. Mereka baru saja akan menyerang ketika seberkas cahaya bersinar sekali lagi, dan kemudian kepala mereka langsung terbang ke udara. Mati pria bertopeng itu tiba-tiba berteriak dengan marah sekali lagi. Begitu suaranya bergema, jarum perak sepanjang jari berubah menjadi sinar cahaya perak yang muncul di depan bagian tengah dahi Yang Ye. Namun, 2 jari menjepitnya pada saat itu akan menembus kulit Yang Ye. Setelah itu, jarum perak melesat ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung tiba di hadapan pria bertopeng itu. Pupil pria bertopeng itu mengerut saat tangannya bergerak cepat dan hamparan cahaya perak melintas ke depan. Suara dentingan bergema saat hampir 100 jarum perak berubah menjadi potongan-potongan yang tersebar ke tanah. Yang Ye tidak memperhatikan pria bertopeng itu. Dia menjentikkan jarinya ke atas, dan seutas pedang Qi terangkat untuk menyerang pilar petir yang telah tiba di atas kepalanya. Sebuah ledakan besar bergema, dan kemudian pilar petir itu meledak. Sementara itu, serangan beberapa lusin ahli Realm Monarch menghantamnya. Yang Ye mundur 5 langkah. Pada saat ini, salah satu pilar petir menyambarnya, dan dia tenggelam di bawah kilatnya. Yang lainnya tercengang, dan kemudian mereka sangat gembira. Dia meninggal.
Dalam sekejap, seutas energi pedang melonjak dari dalam kilatan petir, dan kemudian lebih dari selusin pilar petir diledakkan. Yang Ye muncul di hadapan mereka sekali lagi. Pada saat ini, selain beberapa titik pakaian yang telah hancur berantakan, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Mereka semua tercengang, dan mata mereka dipenuhi teror. Terutama Qian Mei. Pikirannya benar-benar kosong saat dia menatapnya dengan heran. Peringatan pria bertopeng telah menyebabkan dia meningkatkan ekspektasinya terhadap kekuatan Yang Ye, tetapi dia melihat dengan ngeri bahwa itu seperti yang dikatakan pria bertopeng, kekuatan Yang Ye berkali-kali atau bahkan lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang dia bayangkan. Karena kalian semua sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Yang Ye mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan kemudian 100 pedang tiba-tiba muncul. Dia mengendalikan mereka dengan kemauannya, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya yang menerangi kerumunan. Dalam sekejap, tangisan melengking bergema tanpa henti. Para ahli Monarch Realm di antara mereka berada dalam situasi yang relatif menguntungkan, tetapi para ahli di bawah Monarch Realm tidak dapat menahan satu serangan pun dari Yang Ye, dan mereka langsung dimusnahkan. Selain itu, sementara mereka tidak terbunuh dalam sekejap, beberapa ahli Realm Monarch terluka parah. Yang Ye tidak memperhatikan mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pilar petir sebagai gantinya, sementara jejak tatapan berat muncul di matanya. Sementara dia menghancurkan banyak pilar petir itu, masih banyak lagi yang tersisa. Selain itu, mereka tumbuh semakin kuat. Pada saat ini, energi yang terkandung dalam setiap pilar petir dapat langsung memusnahkan ahli Realm Monarch peringkat pertama dengan mudah. Yang terpenting, dia merasa bahwa pilar-pilar petir surgawi hitam ini bukanlah gelombang terakhir dari kesengsaraan surgawi. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu dan sambaran petir melintas, dan kemudian bulu ungu dan Lei Lin muncul di sisi Yang Ye. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Yang Ye sedikit mengernyit. Dia tidak mengizinkan mereka keluar ke sini karena mereka akan dalam bahaya jika seorang Half Saint tiba-tiba menyerang mereka. Bulu ungu mengungkapkan ekspresi polos dan menunjuk ke arah Lei Lin. Di sisi lain, Lei Lin sedang melihat petir surgawi di langit, dan dia berkedip tanpa henti sementara air liur mengalir tanpa henti ke mulutnya. Yang Ye sedikit tercengang saat melihatnya seperti itu, dan kemudian dia berkata, "Kamu ingin makan itu?" Lei Lin mengangguk dengan tegas. Yang Ye berkata, "Kamu yakin bisa?" Dia mengangguk kuat lagi. Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu, silakan. Aku akan melindungimu." Lei Lin menyeringai, lalu dia melintas ke langit di atas Yang Ye dan membuka mulutnya. Yang lain menyaksikan dengan ngeri dan keheranan ketika pilar hitam petir tiba-tiba menyusut secara progresif sebelum akhirnya menjadi seukuran jari. Akhirnya, itu tersedot ke dalam mulutnya. Lei Lin menepuk perutnya dengan ekspresi serakah, lalu dia membuka mulutnya lagi. Orang lain di sekitarnya ketakutan. Gadis kecil itu benar-benar memakan petir hitam itu, petir surgawi. Bahkan para ahli yang menentang takut akan hal itu, tapi dia memakannya begitu saja. "Kamu mati tepat pada saat ini," raungan marah tiba-tiba bergema. Yang lain melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat pria bertopeng itu tiba-tiba melemparkan tabung giok hitam ke arah Yang Ye. Tabung giok itu melintas di langit dan sedikit bergetar. Itu baru saja akan melepaskan sesuatu ketika sinar cahaya ungu tiba-tiba muncul di atasnya, dan kemudian itu hilang. Pria bertopeng itu tertegun. Tiba-tiba, dia melihat ke arah cerpelai ungu yang berada di sisi Yang Ye. Pada saat ini, cerpelai ungu sedang mengukur tabung giok dengan ekspresi penasaran. "Kembalikan space to base saya." Mata pria bertopeng itu hampir terbelah karena amarah. Bulu ungu itu berkedip, lalu dia melemparkannya dengan ringan ke arah pria bertopeng itu. Tidak hanya dia tidak senang dengan ini, ekspresi pria bertopeng itu bahkan berubah secara drastis, dan kemudian penghalang energi dalam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul padanya. Ketika Qian Mei yang berdiri di sampingnya menyaksikan pemandangan ini, dia buru-buru menutupi dirinya dengan lapisan perisai energi yang dalam. Namun, beberapa pendahulu ras roh api di sisinya masih linglung. Akhirnya, ketika hendak turun dari udara, tabung giok hitam tiba-tiba menjadi 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah itu, sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menghujani darinya seperti badai hujan perak, dan itu bahkan sangat cepat. Semua orang di sini tercengang. Sudah terlambat ketika beberapa dari mereka ingin menghindarinya. Tubuh mereka langsung tertusuk oleh jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tertutupi oleh lubang jarum.
Di sisi lain, beberapa ahli Realem Monarch yang relatif lebih kuat bereaksi tepat waktu, dan mereka membentuk penghalang energi yang mendalam di sekitar diri mereka sendiri. Namun, penghalang energi yang dalam hanya bertahan kurang dari 2 kali napas sebelum ditembus. Deru rasa sakit bergema tanpa henti saat banyak orang jatuh ke tanah. Kurang dari 2 napas waktu berlalu sebelum darah membentuk sungai di tanah. Selain itu, kelompok beberapa ratus di sini hanya memiliki kurang dari 10 orang yang masih berdiri. Yang Ye terkejut juga karena dia tidak menyangka bahwa tabung giok itu benar-benar akan menakutkan bagaimanapun. Sebagian besar mayat di tanah adalah milik ahli Realem Monarch, bahkan serangan yang dia luncurkan dengan 100 pedang tidak mampu menciptakan efek seperti itu. Apa sebenarnya tabung giok hitam itu? Pada saat yang sama, dia merasa beruntung di dalam hatinya. Karena jika bukan karena anak kecil itu, maka jarum perak itu akan turun ke tubuhnya. Meskipun dia yakin tubuhnya bisa menahan mereka, luka tidak bisa dihindari. Namun, dia tidak bisa membiarkan dirinya terluka sama sekali sekarang karena dia memiliki musuh yang lebih kuat. Surga Dao. Meskipun dia berada di alam raja sekarang, itu masih jauh dari selesai, dan semua kerja keras sebelumnya akan sia-sia jika dia tidak bisa menahan kesengsaraan surgawi. Bulu ungu itu berkedip. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang dia lemparkan dengan santai pada mereka benar-benar akan menjadi sangat hebat dan membunuh banyak orang begitu saja. Dia sangat takut Yang Ye akan memarahinya karena menyebabkan masalah, jadi dia segera melintas ke bahu Yang Ye dan mulai tanpa henti mengusap kepalanya ke pipinya. Yang Ye tersenyum dan menghiburnya sebelum dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan kemudian tabung giok hitam jatuh ke genggamannya. Setelah itu, dia menatap pria bertopeng, Qian Mei, dan yang lainnya. Meskipun mereka bisa menahannya, mereka jelas terluka, dan ada tidak kurang dari 100 lubang jarum di masing-masing. Pria bertopeng itu menatap Yang Ye dan berkata, "Aku tidak pernah mengharapkanmu. Hentikan omong kosong itu," dan mati Yang Ye menjentikkan jarinya berulang kali, lalu lebih dari selusin pedang Qi melesat ke depan. Namun, seorang wanita tiba-tiba muncul di sini. Dia memegang pedang di tangan kirinya sementara pedang berada di genggaman kanannya. Dia dengan cepat melambaikan kedua tangannya, dan kemudian seutas pedang Qi dan saber Qi membentuk salib yang melonjak ke depan. Mendesis. Pedang Qi Yang Ye langsung meledak dan pedang serta pedang Qi tidak melambat sedikit pun saat mereka tiba sebelum Yang Ye. Yang Ye menghancurkan tinjunya ke depan, dan mereka segera hancur berkeping-keping. Wanita itu melirik mayat di tanah dan berkata, "Kamu membunuh mereka semua. Kamu hentikan omong kosong itu dan mati juga." Yang Ye mengambil langkah maju dan membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Sebuah pedang muncul di genggamannya sebelum itu melesat ke depan seperti sambaran petir. Pedang itu memancarkan sinar cahaya panjang yang ditembakkan ke arah wanita itu. Kemanapun ia lewat, celah spasial yang besar tercipta. Terlebih lagi, ruang di sekitar pedang itu sendiri benar-benar bergetar hebat seolah-olah terkena dampak kekuatan yang menakutkan. SWOT Intent level 11. Itu merobek ruang. Murid Qian Mei menyempit menjadi ukuran jarum ketika dia menyaksikan adegan ini, dan sepertinya dia kehilangan jiwanya. Karena indranya memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak akan mampu menahan serangan itu jika itu ditujukan padanya pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan pria bertopeng itu, dan dia mengerti mengapa pria bertopeng itu begitu takut pada orang yang dipanggil Ye Yang itu. Karena dia terlalu menakutkan. Ekspresi wanita yang muncul di depan Yang Ye telah berubah juga. Dia tidak menyangka bahwa ayunan pedangnya yang biasa-biasa saja akan sangat menakutkan. Dia memiliki inten pedang peringkat surga tingkat 1 juga, tetapi maksud pedang yang terkandung dalam serangan itu benar-benar terasa sangat berbahaya baginya. Dia tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun. Dia memegang erat pedang dan pedangnya saat dia menyilangkannya dan menebas ke depan. Helix Blade. Begitu dia berbicara, seuntai saber Qi dan pedang Qi melintas ke depan. Mereka benar-benar mulai berputar dengan cepat begitu mereka melesat ke depan, dan mereka membentuk helix. Yang terpenting, mereka sebenarnya berada di level 11 dari SWOT Intent dan Sabre Intent. Qian Mei dan yang lainnya menyaksikan helix pedang dan pedang Qi menghantam serangan Yang Ye. Sesaat hening terjadi, dan kemudian helix meledak berkeping-keping sementara serangan Yang Ye tidak melambat sama sekali. Itu langsung tiba di hadapan wanita itu. Pupil wanita itu mengerut dengan keras sementara kengerian muncul di matanya untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa dia benar-benar meremehkan kekuatan pria yang berdiri di hadapannya ini. Pedangnya telah tiba di hadapannya, jadi tidak mungkin untuk menghindar.
Dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedang dan pedangnya untuk memblokirnya. Sosoknya terlempar lebih dari 100 meter sebelum dia menabrak dinding, dan dinding itu berguncang dengan hebat sebelum runtuh. Tapi tidak lama kemudian wanita itu berdiri sekali lagi. Dia baru saja berdiri dan hendak menyerang ketika dia menyadari keheranannya bahwa baik pedang maupun pedangnya benar-benar hilang. Pada saat ini, dia akhirnya ingat bahwa mereka baru saja diledakkan. Mereka berdua adalah artefak Dao. Dia menekan keheranan di dalam hatinya dan menatap Yang Ye, siapa sebenarnya kamu? Yang Ye tidak menjawabnya, dan dia hanya melihat ke atas. Pada saat ini, Lei Lin masih menyerap petir, dan perubahan mulai terjadi padanya saat dia menyerap pilar petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya telah tumbuh sedikit lebih besar sementara auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun petir surgawi hitam bukanlah ancaman baginya sama sekali sampai sekarang, Yang Ye masih tidak merasa nyaman di dalam hatinya. Dia adalah seorang yang sangat dalam yang menantang. Sementara itu, Qian Mei tiba-tiba berteriak, Su Ziqing, bunuh dia, cepat bunuh dia. Dia benar-benar takut pada pria bernama Ye yang itu. Tidak hanya dia takut dengan kekuatannya, dia juga takut dengan metode berdarahnya. Seorang ahli yang menantang. Ekspresi Su Ziqing berubah drastis. Dia membalik telapak tangannya, dan bilah yang menyala dan pedang es muncul di genggamannya. Dia berkata, pendiri yang menantang, kamu benar-benar berani masuk tanpa izin ke wilayah ras roh api saya dan bahkan memulai pembantaian di sini. Betapa berani. Saat dia berbicara, seutas api melesat keluar dari dalam dirinya, lalu terbang ke langit dan meledak terpisah sebelum lenyap sama sekali. Benar, bunuh dia, bunuh dia. Seluruh wajah Qian Mei telah melengkung. Dia tahu bahwa jika dia tidak mati, maka dia akan menjadi orang yang mati. Namun, Su Ziqing tidak segera menyerang karena dia sama sekali tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk melawannya. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk menunda pembangkang ini karena dia meminta bantuan. Yang Ye menarik pandangannya dan menembaknya ke arah Qian Mei. Ekspresi Qian Mei berubah dengan keras dan secara naluriah mundur beberapa langkah sambil berbicara dengan ganas, Ye, yang jika kamu berani membunuhku, maka kakekku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung dunia untuk membunuhmu. Kakek saya adalah seorang half saint. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak bisa lebih kuat dari seorang half saint. Berlututlah dan mohon ampun sekarang, mungkin kakekku akan membiarkanmu hidup. Menipu. Yang Ye menjentikkan jarinya berulang kali, lalu 4 helai pedang Qi melesat ke depan. Qian Mei sangat ketakutan. Tapi Su Ziqing tiba-tiba berteriak dengan ganas, dan seutas pedang Qi dan saber Qi melintas ke arah pedang Qi Yang Ye. Namun, mereka baru saja akan menabraki pedang Yang Ye saat seberkas cahaya ungu bertabrakan dengan mereka. Cahaya ungu meledak terpisah dengan pedang Qi dan saber Qi, dan mereka menyebar di udara. Su Ziqing menatap cerpelai ungu yang duduk di bahu Yang Ye, dan cerpelai ungu berkedip sebagai tanggapan sebelum melambaikan cakar kecilnya seolah-olah dia sedang pamer. Sementara itu, teriakan nyaring terdengar dari Qian Mei. Su Ziqing melihat ke atas dan melihat anggota tubuh Qian Mei benar-benar telah ditusuk oleh pedang Qi, menyebabkan darah mengalir tanpa henti dari mereka. Sementara itu, seberkas cahaya ungu menyelimuti Qian Mei, lalu dia menghilang di tempat sebelum muncul tepat di depan kaki Yang Ye. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Su Ziqing berteriak dengan marah. Yang Ye tertawa dingin dan berkata, intuisiku memberitahuku bahwa statusmu dalam perlombaan roh api pasti tidak rendah. Karena itu masalahnya, maka saya akan mengampuni Anda untuk saat ini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan pedang Daorang muncul di genggamannya sebelum dia mengayunkannya. Su Ziqing merasa ngeri. Dia baru saja akan melakukan serangan balik tetapi sudah terlambat, dan 4 helai pedang Qi telah menembus lengan dan kakinya. Betapa cepat. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini, sosoknya lenyap di tempat dan muncul di depan kaki Yang Ye. Mata Su Ziqing dipenuhi dengan ekspresi linglung karena dia sebenarnya tidak dapat menahan satu serangan pun dari seorang yang lebih dalam di bidang kultivasi yang sama. Yang Ye menatap pria bertopeng itu dan tidak menyia-nyiakan napas sama sekali. Dia baru saja akan menyerang ketika Xiaoman muncul di depannya, dan dia menatap matanya saat dia berkata, apakah kamu seorang yang sangat dalam yang menantang? Yang Ye menjawab, aku tidak akan menyakitimu terlepas dari siapa aku. Xiaoman melihat sekeliling. Lingkungannya dipenuhi mayat. Beberapa masih hidup, dan mereka mengerang kesakitan. Ketika dia melihat semua ini, Xiaoman tertawa sedih dan berkata, selain 3 jenius teratas di Hallowed Rankings, tidak ada eksistensi lain di Monarch Realm di Hallowed Grounds yang mampu secara instan dan mudah memusnahkan para Profounders di ranah yang sama.
Budidaya. Jika ada keberadaan seperti itu, maka itu mungkin hanya ada di antara para pro-founders yang menantang. Aku benar-benar membawa kembali pro-founder pemberontak, dan aku bahkan merawat lukamu. Aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, salah satu palu terbang keluar dari genggamannya dan langsung tiba di depan Yang Ye. Yang Ye mengulurkan tangannya ke depan dan meraihnya. Sementara itu, Xiaoman tiba-tiba terbang ke arahnya, dan kemudian dia menghancurkan palu lainnya ke arahnya. Yang Ye sedikit mengernyit saat dia menghantamkan tinjunya ke palunya. Sebuah ledakan besar bergema, dan kekuatan tumbukan yang hebat meledakkan Xiaoman terbang. Sementara itu, bulu ungu melambai sekali lagi dengan cakar kecilnya. Sinar cahaya ungu menyelimuti Xiaoman, dan kemudian dia muncul di sisi Yang Ye. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, lalu pedang niat yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dari SWOT intent menyelimuti Xiaoman, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Aku pasti akan membunuhmu. Xiaoman memelototinya dengan marah sementara niat membunuh melonjak di matanya. Yang Ye berkata, tapi kau bukan tandinganku sekarang. Kamu. Dia sangat marah. Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, kamu akan mengerti segalanya di masa depan. Pada saat itu, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin menjadi musuh dengan saya atau berteman dengan saya. Sekarang, patuhlah karena aku bisa menghantammu ke tanah hanya dengan satu pukulan. Bukannya dia tidak ingin menjelaskan, tetapi dia merasa tidak ada gunanya menjelaskan sekarang. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk menjelaskan sementara petir surgawi hitam telah muncul di langit. Bagaimana kamu bisa masuk ke wilayah kami? Su Ziking berbicara dengan suara rendah. Dunia lava dilindungi oleh Half Saints. Jadi, secara logika, bahkan para Half Saint dari dunia luar tidak akan bisa memasuki wilayah mereka. Namun, orang ini baru saja masuk tanpa menyebabkan keributan sedikit pun, dan dia bahkan mengatasi kesengsaraan surgawi di sini. Itu jalang itu, Xiaoman, yang membawanya ke sini. Qian Mei tiba-tiba meraung marah dan berkata, itu jalang itu dia berkolusi dengan para pro-founders yang pemberontak. Dia meninggal, kakeknya juga sudah meninggal. Haha, kalian semua sudah mati. Menamparkan. Sebuah pedang tiba-tiba menamparkan wajahnya, dan pipinya langsung membengkak. Kamu. Dia memelototi Yang Ye dengan marah. Dia baru saja akan berbicara. Namun, menamparkan. Tamparan yang jelas dan nyaring muncul, dan kemudian pembengkakan wajahnya memburuk. Ye, yang kamu pasti. Qian Mei melolong seperti babi hutan yang sedang dibantai. Yang Ye akan menamparnya setiap kali dia mencoba untuk berbicara, dan itu tidak lama sebelum seluruh wajahnya berubah total. Bahkan kakeknya mungkin tidak akan bisa mengenalinya sekarang. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbicara lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Yang Ye dengan kesal. Kamu tidak akan bisa kabur. Su Ziking berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Betapa berani. Tepat pada saat ini, lolongan gemuruh tiba-tiba muncul dari cakrawala, dan kemudian telapak tangan besar melintas di langit. Telapak tangan merobek ruang saat mencakar kuat di Yang Ye. Kamu sudah mati. Kamu mati. Sementara itu, Qian Mei membuka mulutnya dan tergagap. Brengsek, suaranya bergema seperti guntur saat seberkas cahaya melesat ke langit. Pedang Qi merobek langit saat menabrak telapak tangan yang sangat besar. Sebuah ledakan besar bergema saat langit bergetar hebat, dan kemudian pedang Qi menyebar ke sekitarnya sementara telapak tangan besar itu langsung menyusut kembali. Setelah itu, seorang lelaki tua muncul di hadapan Yang Ye. Orang tua itu memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap tanda yang tertinggal di telapak tangannya, dan kemudian dia melirik petir surgawi hitam yang berada di langit di atas Yang Ye. Maksud pedang peringkat surga dan serangan kritis teknik. Bagaimana Anda tahu teknik surgawi dari pembudidaya pedang Hallowed Hals? Tunggu, petir surgawi hitam. Anda adalah seorang yang sangat dalam yang menantang. Tepat pada saat ini, sinar cahaya berapi-api melonjak dari segala arah, dan kemudian ahli ras roh api yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Betapa berani Anda, benar-benar berani membantai para ahli dari ras roh api. Saya seorang ahli realem monark dari Fire Spirit. Rache melirik mayat-mayat di sekitarnya. Dia langsung marah, dan dia menembak secara eksplosif ke arah Yang Ye. Secercah cahaya bersinar, lalu dia berhenti di tempat. Kamu. Dia bahkan belum bisa menyelesaikan ucapannya ketika aliran darah melonjak dari lehernya. Ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Yang Ye melambaikan pedangnya, dan kemudian garis sepanjang 300 meter muncul di tanah 30 meter di depannya. Dia berkata,
Jika kamu bukan half saint, lewati garis ini dan mati. Terima kasih Kak.